liburan, tetapi dalam waktu 3 bulan ganti jadi visa keluarga gitu. Jadi ini sebenarnya hal yang rada-rada ilegal gitu ya sebenarnya untuk dilakukan di Jepang ya. Jadi pakai visa sebulan terus tinggal gitu. Tapi ya waktu itu masih diizinkan. Jadi ya saya, apa namanya, tinggal gitu di situ. Nah selama saya visa keluarga, istri saya visa student, saya kerja part-time gitu untuk, nambang gitu. Nah aku tuh mendapatkan karena memang waktu itu ya seperti itu, istri saya ada beasiswa tapi biaya apa namanya, apartemen itu juga lumayan. Kemudian saya waktu itu memutuskan untuk S3 itu ada beberapa semester pertama itu alasan pribadi yang saya mungkin terlebih untuk tapi yang kedua itu karena saya punya relasi baik dari mahasiswa ini. Jadi saya sudah sering email sama beliau dan kayak 2 tahun sebelumnya tuh udah sering email gitu loh. Yang saya sudah memberikan tertarik gitu, saya pengen kuliah sama sama saya pengen lanjut sama beliau gitu. Karena kuncinya itu apa namanya, riset di luar negeri itu adalah kecocokan antara mahasiswa dan dosen. Kalau kalian nggak cocok nanti bisa apa urusannya gitu kan. Nah, jadi itu alasan pertama, terus alasan yang kedua itu kebetulan ada pembukaan waktu itu sampai bulan April ya kan 2019. Terus bulan Juli 2019 itu ada bukaan untuk S3 di di kampus ini. Biasanya nggak tiap tahun ada bukaan tuh. Nah, saya bilang ya kapan lagi kan kayak gitu. Saya juga masih kuliah sampai Oktober kalau nggak salah aja. Ya udah jadi saya apply. Nah, kemudian itu juga merupakan bagian yang menjadi apa ya, titik berat sih waktu itu karena saya belum ada beasiswa seterusnya. Tapi prosesnya waktu itu pendaftarannya itu memang kalau dari orang Jepangnya sendiri sih mereka juga banyak nggak ada beasiswa ya yang Jepang kuliah di sini. Mereka juga apply juga gitu. Jadi waktu itu saya presentasi, kemudian saya ditanya beasiswa kamu nanti mana? Ya, saya jelasin gitu kan saya tahu di sini ada banyak beasiswa. Jadi nanti bisa apa bisa coba daftar di sini dan saya yakinkan bahwa pengeluaran saya itu tidak akan mengganggu, maksudnya itu sebulan atau apa biaya itu tidak akan mengganggu riset riset saya gitu intinya. Jadi saya berhasil meyakinkan mereka dan saya diterima. Apa lagi tadi masih kalau di Jepang itu sensitif soal keuangan, jadi kalau memastikan bahwa asing itu harus punya uang gitu loh. Dan itu penting. Jadi Mas Zam ini bisa memastikan bahwa dia secara apa di rekening ataupun di apapun itu bisa cukup. Nah itu penting bagi para mahasiswa gitu loh. Apa ini kalau ini hanya sekarang kalau mahasiswa ingin kayak Mas Zam nanti kalau misalnya punya motor atau mobil ya dijual dulu gitu. Mas, oke, teruskan Mas. Ya, jadi sebenarnya mereka tidak menanyakan secara langsung ya berapa jumlah di bank kita ya. Kalian bisa aja menjelaskan kalau kayak misal nanti waktu itu saya ditanya berapa biaya apartemen ya gitu ya. Apartemen terus berapa biaya makan dan seterusnya dan kira-kira dapat dari mana ini ya buat apa bayarnya kayak gitu. Jadi waktu itu saya bilang waktu itu istri saya masih ada di situ kan, jadi dari situ saya baik toh gitu, jadi saya part time job, gaji saya segini saya bilang gitu. Dan lagi gimana ya ceritanya harga barang-barang di Jepang itu sangat terjangkau gitu loh hanya dengan kita kerja part time itu. Jadi orang yang kerja part time itu bisa banyak kebutuhan seperti kayak makan ayam atau apa itu bukan sesuatu yang nggak bisa gitu loh. Jadi ya udah dari statusnya ya dari situ gitu. Bisa lebih
Silakan. Terima kasih Mas Ilham ya atas penjelasannya. Kalau dari saya mungkin kalau dari pertanyaan Mas Didik untuk pengalaman saya pribadi, karena saya memang dari sejak awal S1 mau lanjut kuliah pendidikan tinggi, ya meskipun pada saat itu saya hanya mahasiswa biasa gitu ya, dengan nilai rata-rata saya pernah dapat juga gitu, tapi saya punya keinginan gitu untuk lanjut ke luar negeri. Sehingga setelah lulus S1 saya daftar LPDP waktu itu 2 kali, tapi kebetulan gagal. Beasiswa saya daftar pada saat itu ada namanya beasiswa DU, ada beasiswa LPDP 2 kali saya daftar dan itu saya selalu gagal. Sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk lanjut kuliah di UGM. Sepertinya itu sudah tertutup untuk saya untuk bisa keluar negeri. Namun tiba-tiba di UGM iseng di internet ternyata buka penerimaan untuk siswa program double degree ke Jepang gitu. Nah dari situ saya untuk daftar dan program double degree ke Jepang ini kebetulan hanya lingkup persaingannya hanya di divisi ke UGM saja, jadi tidak terlalu banyak pesaing sehingga saya punya kesempatan untuk lulus pada saat itu. Pada saat lulus pun waktu itu tidak ada beasiswa pada awalnya, waktu itu saya tidak punya beasiswa tapi dijanjikan akan dapat beasiswa sebanyak 80.000 yen itu untuk satu orang rata-rata di Jepang. Kalau biasanya sih bisa lebih hemat lagi gitu, tergantung pribadi gitu. Nah saat itu saya juga tidak punya gimana biaya saya untuk berangkat, biaya awal apartemen saya di Jepang itu saya tidak punya bayangan juga sama sekali pada waktu itu. Namun saya berkeinginan kuat untuk lanjut tetap mengambil program double degree ini, sehingga pada akhirnya tiba-tiba saya diinfokan bahwa saya berhak untuk menerima beasiswa dari salah satu perusahaan Jepang. Itu pun saya tidak tahu menau, tiba-tiba saya didaftar dan diterima. Saya wawancara melalui prosedurnya segala macam hingga akhirnya sepertinya ada gangguan. maaf ya tadi sinyalnya terputus. Ya akhirnya waktu itu tadi sampai saya gagal, saya akhirnya diterima beasiswa dari perusahaan Jepang nominalnya yang cukup besar, tapi cuma untuk 1 tahun saya. Nah dari perusahaan, nah selama periode saya kuliah ke Jepang itu pun saya uangnya minjem dari orang waktu itu. Setelah datang ke Jepang saya dapat beasiswa untuk 3 bulan saya dapetin uang saya yang saya pinjam, bukan saudara yang saya pinjam itu. Kemudian saya kuliah di Jepang, kemudian suami saya waktu itu kuliah di Jerman. Ya, waktu itu setelah dia dia datang ke Jepang. Waktu itu rencana awal saya mau pulang ke Indonesia setelah lulus double degree, tapi suami saya bersikeras mau melanjutkan S3 waktu itu. Meskipun kita tidak ada biaya itu uang di tabungan juga pas-pasan gitu ya, sementara seperti normal kita butuh minimal uang untuk bisa mendaftar visa, waktu itu visa pelajar, minimal uangnya waktu itu 1 juta yen kalau udah 1 juta. Sekitar 1 juta ya? Iya. 1 juta rupiah. Nah kita tidak punya uang sebanyak itu waktu itu, sehingga pada saat itu mungkin punya teman baik, salah satunya masih di ini di Kanazawa, sehingga mereka jujur aja gitu ya, buka-bukaan aja kita pinjam uang di sini ke teman-teman yang ada di sini untuk memenuhi persyaratan minimal 1 juta yen itu. Setelah persyaratan 1 juta yen itu terpenuhi, kita balikin lagi uang teman-teman, dan tidak hanya kita gitu ya, tidak hanya kita yang melakukan hal seperti ini. Teman-teman yang kuliah tanpa beasiswa di sini butuh uang, pasti orang Indonesia yang ada di luar negeri itu siap menjadi garda terdepan untuk membantu gitu ya, membantu. Jadi kalau selama di luar negeri memang harus sering-sering berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di sekitar, bersilaturahmi dan segala macam. Silaturahmi membuka pintu rezeki itu benar adanya gitu ya. Terus setelah tahun pertama suami saya kuliah tanpa beasiswa, saat itu saya lulus, sehingga tidak ada beasiswa pada saat itu, sehingga kita hidup di Jepang ini tidak ada beasiswa sama sekali gitu. Dan pada saat itu
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya bekerja part time di hotel gitu ya, di hotel, dan itu karena saya tidak bisa berbahasa Jepang pada saat itu gitu ya. Tidak bisa berbahasa Jepang, suami saya juga bekerja part time dan kita mendapatkan gaji ya rata-rata minimal sekitar 50 sampai 60 ribu yen per bulan pada saat itu. Dan waktu itu Bisa nggak Pak? waktu itu Sekitar 8 juta rupiah. 8 juta ya. Ya, jadi 2 juta. Ya, saya 8 juta ya, suami saya juga sekitar segitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan itu benar-benar pas-pasan sebenarnya gitu ya. Karena kita berdua, tinggal berdua, kalau untuk satu orang mungkin cukup gitu ya. Saya memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dengan bekerja part-time selama sekitar 1 tahun sampai COVID-19 melanda seluruh dunia gini ya. Seketika COVID-19 pekerjaan part-time menjadi tidak menentu, banyak hotel yang tutup, kantor yang tutup dan segala macam, sehingga waktu itu gaji saya sempat diberhentikan dari pekerjaan part-time saya, sehingga saya harus bertahan hidup hanya mengandalkan gaji suami saya dari pekerjaan part-time juga. Dan juga untuk uang biaya kuliahnya, untung pada saat itu di Kanazawa University ini dan juga di universitas lain di Jepang kita itu berhak untuk mendaftarkan keringanan biaya kuliah gitu ya. Berhak untuk mendaftar baik orang Jepang maupun orang luar negeri, dan biasanya tetap pada diterima. Jadi kita tuh meskipun kita sama kalau sekitar 30 juta gitu ya untuk 1 semester, tapi ketika kita mendaftarkan keringanan kita bisa kuliah tanpa perlu bayar sama sekali seperti pun, jadi 0 rupiah gitu ya, 0 yen. Sampai saat ini suami saya kuliahnya tidak bayar meskipun tidak ada beasiswa gitu ya. Nah sampai akhirnya saya pun punya keinginan juga untuk lanjut kuliah lagi, tapi waktu itu saya sempat memberanikan diri untuk mendaftar kuliah tanpa beasiswa juga, sehingga ke salah satu dosen saya ingin melanjutkan S3. Tadi juga ada dari moderator bertanya kenapa saya S2-nya 2 kali gitu ya. Saya mau melanjutkan S3, tapi dosen di sini seperti kata Mas Norma, Pak Norma, kita tuh harus stabil secara finansial. Mereka sering memastikan kestabilan finansial kita gitu. Jadi pada saat itu saya tidak diterima untuk masuk S3 karena suami saya pun juga tidak ada beasiswa dan itu sangat riskan, dan juga kebetulan ilmu saya waktu itu memang tidak mencukupi gitu ya untuk S3. Saya merasa saya S1 fisika, terus saya S2 kuliah di computational mathematics, dan kemudian ketika saya mau balik fisika lagi, dan itu merasa saya tidak punya Ya, lagi menarik loh. ya. Nanti saya ini, aduh, kenapa kan satu frame aja? maaf tadi saya ditolak. Kemudian saya menunggu, saya daftar berbagai macam beasiswa, saya cari info di berbagai universitas, saya daftar hingga akhirnya saya sempat ditolak juga oleh Max. Saya daftar beasiswa Max dari Kanazawa ini, sehingga saya memutuskan untuk daftar Max untuk S2. Setelah gagal S3, saya memutuskan menggali lagi potensi saya, belajar lagi dari awal, mempersiapkan diri lagi dari awal. Saya daftar S2 dengan beasiswa Max dan diterima, dan sampai sekarang alhamdulillah udah 1 tahun untuk S2 ini. Yes, sebenarnya waktu pas yang daftar yang S2 yang kedua itu memang saya kita memang memastikan, maksudnya memang mau nanti karirnya gimana gitu ya kan, karena dia bersikeras untuk balik ke fisika, jadi ya saya kasih saran ya kalau memang seperti itu harus balik, kalau kayak gitu harus mulai dari S2 lagi, karena ya begini, misalnya kalaupun keterima S3 terus dikasih beasiswa 3 tahun tapi karena basic fisikanya kurang, nanti kan harus nambah lagi kan 2 tahun lagi kan, ya udah jadi mending 2 tahun lagi S2 tapi dibayar gitu, dikasih dibayar pakai beasiswa terus nanti lanjut lagi S3 gitu. Nah saya suruh waktu itu untuk dipikirin baik-baik dulu kan, berdoa dulu seperti itu, ya udah kesimpulannya seperti itu, ya alhamdulillah dikasih. Artinya
ini sebenarnya mengapa saya meminta mereka menjadi pembicara ini, karena mereka suami istri, jadi perjuangannya itu bisa kita rasakan. Jadi mohon, saya bukan tidak punya posisi moderator, tapi saya nimbrung dulu ya Mbak Zulfa. Jadi saya yang melihat perjuangannya mereka waktu masih di sana itu, saya kadang-kadang agak ternyuh, karena dulu waktu sebelum mendaftar juga kan Pak Mas Alwi kan ilmu saya ini gimana caranya begitu. Nah, saya juga agak ketar-ketir. Istri saya bilang, Mas kalau kamu ngajari mereka terus mereka jadi kenapa-kenapa gimana? Saya agak takut. Karena termasuk diantaranya saya yang agak itu nanti gini-gini aja itu saya termasuk agak bertanggung jawab. Saya agak takut dulu kalau bisa nggak jadi apa-apa. Mohon maaf. Alhamdulillah. Dan nantilah istilahnya nanti terus. Tapi saya terima kasih atas masukannya. Terima kasih atas acaranya ini sekali. Kalau bisa ada pertanyaan, karena pertanyaan baru dari saya. Ada kawan-kawan yang mau ngasih pertanyaan ini, soalnya lagi panas-panasnya ini. Sayang kalau berhenti. Ya silakan, namanya lebih memang seperti apa diskusi aja gitu kan. Kadang kalau kita kalau ngomong itu langsung lupa, banyak lupa gitu. Tapi kalau ditanya bisa ini fokus. Ini ada terkait pertanyaan, ada yang bertanya nanti dapatkan beasiswa di beasiswa, kira-kira berapa banyak kemampuan bahasa yang perlu dipelajari, harus dimiliki? Oke, ya kayaknya saya dulu ya. Jadi kemampuan bahasa itu ya, kalau untuk kuliahnya sendiri di Jepang itu lagi khususnya untuk yang sains ya, bidang sains, fisika, kayak gitu, biologi, terus teknik dan seterusnya. Jepang itu lagi sedang gencar-gencarnya untuk membuat kelas program internasional berbahasa Inggris. Jadi sejauh ini tidak ada masalah untuk bahasa Jepang itu bukan suatu persyaratan gitu. Bisa dilihat di kalau yang mau daftar beasiswa bisa dilihat di Max atau yang lain, itu nggak ada syarat harus bisa Jepang kayak gitu. Untuk itu dari segi ininya ya, dari segi kuliahnya ya, dari segi daftar universitasnya sesuatu yang penting bisa bahasa Inggris. Ya bahasa Inggris ini yang paling utama kalau menurut saya. Jadi perbaiki kemampuan berbahasa Inggris ya, terus TOEFL kayak gitu atau IELTS, itu yang sangat penting itu. Kemudian kalau untuk yang sudah sampai di sini kemudian tidak punya beasiswa dan harus bekerja, nah di sini ini ada beberapa kategori pekerjaan gitu loh. Jadi yang biasanya digeluti oleh orang-orang Indonesia adalah pekerjaan yang tidak terlalu require kemampuan bahasa Jepang gitu. Jadi lebih baik menggunakan energi gitu loh. Ngerti kan maksud saya? Ya kan? Jadi kita nggak banyak ngomong, ya energi gitu. Banyak ready di sini. Ya, istri saya di hotel terus sama istri pernah orang ya mas, ya orang dulu banyak yang bisa jadi pergolongan di sini. Ya, terus saya di kayak apa namanya perusahaan laundry gitu, terus kita kerja di situ gitu. Nah itu kategori yang pertama. Terus yang kategori yang kedua itu yang udah punya basic apa tuh Japanese itu kan, dia ikut proficiency test N2 N3 gitu, itu lebih terbuka peluangnya dan apa namanya mungkin jadi lebih tinggi, tapi memang harus melalui belajar bahasa Jepang yang sangat kalau menurut saya pribadi, saya lebih senang belajar bahasa apa ya, bahasa Arab kan, terus sekali menurut saya. Jadi ya gitu, tapi memang harus punya apa tuh kemauan, seperti yang tadi bilang sama apa tuh Mbak Fatia, kalau nggak punya kemauan ya susah gitu. Dan kalau kasus saya, karena saya S3, waktu saya habis untuk apa namanya riset gitu. Jadi udah gitu, mau belajar Jepang itu memang agak sulit gitu. Nah, tapi istri saya punya waktu untuk itu dan alhamdulillah kemarin sampai dapat kan. Jadi itu kembali ke orangnya sendiri gitu. Terus ada beberapa teman juga di sini yang
akhir-akhir ini ada kayak habis COVID itu ada kerja work from home gitu jadi modelnya. Jadi kayak kerja di mm, gitu. Jadi ada perusahaan Jepang yang membutuhkan orang-orang Indonesia gitu loh, kayak untuk translate gitu misalnya atau apa gitu. Nah, itu ada itu peluang seperti itu dan itu bisa daftar di situ kalau misalnya punya apa tuh kualifikasi ya kan, bisa programming dan seterusnya kan kayak gitu. Jadi ya sebenarnya ada banyak sih gitu. Tinggal bagaimana aja kita cari. Tapi kalau yang biasanya itu kalau dari orang Indonesia itu tadi kerja nanti itu apa tuh diwariskan gitu. Jadi kalau yang satu mau selesai, nanti ada yang datang baru nanti ditawarin kamu gantiin saya kayak gitu gitu loh. Jadi kamu ikut saya kayak gitu gitu misalnya. Ya, ya seperti itu. Tawaran banyak ya, jadi malah Banyak. biasanya. Ya, malah ada juga kerja di sushi kan, jadi bikin sushi. Nah, lumayan lah itu. Oh, ini ada pertanyaan. Bagaimana agar informasi pribadi dapat mendapatkan pemberitahuan informasi mengenai beasiswa? Mungkin bisa sharing atau infonya. Terima kasih. Kalau nggak tahu, ini mungkin Bapak itu mau jawab mungkin ini. Kalau untuk email supaya mendapat info beasiswa sendiri kurang tahu karena bagi saya kalau apa beasiswa terutama ke Jepang yang standar seperti Max yang kita bisa daftar dari Indonesia itu ada yang seperti Max, PDP, Inpex itu kita cari sendiri, tidak ada dari email masuk ke email pribadi. Akan tetapi ketika kita sudah memutuskan untuk kuliah tanpa beasiswa dulu ke Jepang dan kemudian mau baru daftar beasiswa di Jepang, itu kita bisa mendapatkan info beasiswa apa saja yang kita mau daftar ke email pribadi kita, yaitu dengan cara daftar ke universitasnya gitu. Kita daftarkan universitas kalau kita mau mendapatkan info mengenai beasiswa. Jadi setiap kali ada pembukaan beasiswa itu petugas dari kampusnya akan memberitahukan ke kita gitu untuk bisa. Mungkin tambahan ya untuk yang mau daftar beasiswa di Indonesia tapi masih belum tahu beasiswanya apa gitu dan mendapat info. Setahu saya ada banyak ya kayak page Instagram gitu kayak misal Fulbright ke Inggris, Chevening, terus DAAD ke Jerman dan seterusnya itu ada bisa di follow itu. Jadi bisa di follow dan dilihat ini ya post itu. Jadi kan dia kasih tahu ini pembukaan. Ada yang ke Turki juga tuh Turki itu juga ada kan kayak gitu. Ada banyak ininya, ada banyak sekarang kan dulu kan kalau zaman saya dulu nggak ada Instagram tuh, orang kan nggak kenal Instagram dulu. Jadi sekarang ada banyak Instagramnya kan kayak gitu. Jadi bisa di follow aja tuh Instagramnya, bisa dilihat di situ. Dan ada banyak grup-grup WA kalau nggak salah scholarship itu kayak gitu. Kalau ada info baru nanti diberitahukan seperti itu. Ya intinya apa ya? Kan punya paket data ya di rumahnya ya. Untuk saya sebagai untuk itu maksudnya. Ya, itu seperti Tambahan boleh nggak? boleh. Ini sebenarnya Pak Fatia itu kan pernah ikut yang namanya GMWB. Kebetulan kakak kelas kita itu ada yang mengambil seperti itu dengan jalur yang sama. Jadi kalau dari UIN itu sudah ada 2 orang yang menggunakan fasilitas yang serupa. Jadi kalau misalkan ada para mahasiswa ingin kayak Mbak Fatia bisa daftar ke UGM Fisika pakai istilahnya pakai biaya sendiri terus nanti ngambil double degree. Tapi saingannya sesama anak fisika ya jadi tidak terlalu berat. Ya minimal bahasa Inggrisnya bisa ngomong kalau nggak salah gitu aja ya. Kalau kita ngomong bisa misalkan what's your name terus nanti explain your research nanti bilang bisa ngomong nggak perlu lancar sekali tapi tidaknya meyakinkan. Mungkin seperti itu. Ada kurang lebihnya Mbak Fatia bisa tambahin. Ya, jadi kalau mau mencoba double degree juga bisa daftar master ke FIPA terus fisika UGM dan tinggal isi form. Biasanya setiap tahun mereka pendaftaran dan
tinggal isi form, nanti dikasih tahu tahap-tahap selanjutnya sama dosen dari UGM-nya. Dan itu menurut saya salah satu peluang yang cukup besar, karena memang seperti kata Pak Norma tadi, saingan kita hanya dari UGM saja. Waktu itu saya saingannya hanya 7 orang, jadi wajar saya juga bisa diterima gitu ya. Ini sebenarnya sumbernya itu menarik sekali. Saya makanya ingin kalau punya waktu itu ingin sekali undang mereka. Ya, cuma ini maaf silakan nambahin. Nggak bisa bahasa Jepang untuk kuliah di Jepang, lalu bagaimana ketika menulis tesis dan lain sebagainya, apakah boleh menggunakan bahasa Inggris? Ya, jadi kalau untuk bidang sains, tesisnya itu nggak ada yang perlu pakai bahasa Jepang, jadi tenang aja gitu. Tulis tesis pakai bahasa Inggris, terus presentasinya pakai bahasa Inggris, itu Mas Norma tahu itu. Ya. Jadi, bahkan ada peraturan seperti ini di sini kalau di Kanazawa. Jadi kalau misalnya ada seminar semuanya orang Jepang, maka pembicaranya boleh pakai bahasa Jepang. Tapi kalau ada satu orang luar Jepang harus pakai bahasa Inggris, wajib pakai bahasa Inggris gitu peraturannya. Jadi ya tenang aja masalah bahasa ini. Kecuali kalau kalian daftarnya ke mana, ke jurusan apa tuh literatur gitu ya, sosial gitu. Nah itu perlu pakai bahasa Jepang gitu. Oke. Nah, itu kalau itu harus bisa bahasa Jepang kan, kalian pelajari itu budaya Jepang kan gitu misalnya. Tapi kalau untuk sains teknik nggak ada kayak gitu. Dan dari kampus sendiri, universitas sendiri itu ada nanti menyediakan bahasa Jepang. Jadi kalau kalian mau bisa daftar setiap semester itu untuk belajar bahasa Jepang gitu dengan mahasiswa internasional yang lain tentunya kan kayak gitu. Bisa. Gratis. Oke. Bapak, saya izin bertanya. Boleh. Nah kan kehidupan di Indonesia sama Jepang itu pastinya jelas berbeda. Nah kira-kira kultur shock apa sih yang terjadi gitu setelah hidup di Jepang? Kultur shocknya ya yang paling utama, orang Jepang itu sangat individualis ya. Jadi ya mereka tuh tidak sedekat orang Indonesia. Orang Indonesia kan saking dekatnya tuh kayak nggak ada batas gitu ya. Urusan kita terus Indonesia tuh tetangga, teman dan sebagainya kan. Kalau di sini nggak ada gitu. Jadi adalah hal yang aneh ketika misalnya kita duduk di bis, terus kita ngajak orang ngomong, itu hal yang aneh. Takut dia sama kita, kira mau berbuat jahat gitu. Jadi ada kayak personal space. Jadi orang itu paham bahwa adalah hal yang rude, hal yang tidak baik untuk mengganggu orang lain gitu loh, meskipun hanya dengan hal-hal sepele semacam itu gitu. Terus yang berikutnya kedua tuh kultur shocknya itu adalah lebih kepada bagaimana cara mereka belajar ya di sini. Mungkin nanti Mas Norma bisa tambahin ya. Jadi di sini tuh kalau orang riset belajarnya itu sendiri. Itu yang saya kurang ini. Jadi kalau misalnya ikut kuliah itu kan kuliahnya itu nggak ada isinya kalau saya. Jadi kuliahnya itu ya yang dasar yang kalian udah dapat di kampus kalian itu, bahkan kadang-kadang dosennya nggak masuk kan kayak gitu, udahlah kalian ini aja kan kayak gitu. Tapi risetnya itu benar-benar serius gitu. Jadi risetnya itu sampai setiap minggu tuh ada diskusi, kita dicek pahamnya dan apa seterusnya. Jadi memang kita harus belajar sendirinya tuh banyak gitu loh. Nah itu kan kalau di Indonesia kan banyak yang kita pelajaran tapi itu kayak kurang kita gitu. Jadi kita lebih sejauh mana kita bisa kemudian kita laporkan tuh kepada supervisor kita, dan nanti dia kita ini kamu salah, ini harusnya kayak gini seperti itu. Jadi ya kadang ya ada yang banyak yang tertekan. Beberapa teman-teman itu banyak ya, ada beberapa yang tertekan karena cara yang seperti itu gitu. Karena ada dosen yang memang strict. Jadi setiap minggu kamu harus punya laporan, setiap minggu kamu harus punya sesuatu yang baru kan gitu. Ada yang strict, ada yang santai kayak dosen saya tuh santai dia. Jadi sekali sebulan tuh cuma 2 kali kayak gitu misalnya dia tuh nanya kan kayak gitu. Nggak tahu kalau Mas Sidik gimana, saya nggak tahu gimana misalnya. Jadi kalau saya setiap minggu selalu ada pertemuan ditanya progresnya, tapi kalau nggak ada progres iya gitu aja gitu loh, jangan bohong gitu. Kalau bilang kalian nggak ngerti, saya nggak tahu, saya maju aja
maju ini, kok saya stuck di sini kayak gitu. Bilang aja. Kayak di deskripsi itu di sini ngomong sama dosen itu biasa. Jadi enggak usah. Kadang mahasiswa itu kalau di PVC itu kalau bingung itu terus hilang. Nah, itu yang kurang bagus. Terima kasih, topiknya bagus sekali loh. Pas banget. Ini ada pertanyaan dari Mas Bayu. Mungkin kenapa negara Jepang dan setelah ini apakah melanjutkan studi negara lain ataukah tetap di Jepang? Terima kasih. Kalau saya pribadi ya, waktu itu tuh begini. Saya memang dari S1, saya memang mau kalau misalnya kuliah ke luar negeri itu saya mau antara dua. Kalau nggak Jepang ya Jerman. Alasannya karena memang di dua negara ini bidang yang saya pelajari itu paling maju gitu. Jadi saya fokus di fisika partikel kan kayak gitu. Tapi Jepang itu sebenarnya lebih maju kalau di komputer ya, atau fisika material gitu loh. Fisika material, fisika zat padat gitu misalnya. Tapi Jepang itu salah satu negara yang punya apa itu namanya collider itu loh. KEK itu kan collider kan, terus di Jerman juga kan, CERN ya kan. Jadi memang udah dari dulu kalau luar negeri maunya ke dua negara ini gitu. Terus alasan yang keduanya tuh ini karena mereka punya ini sistem sosial yang bagus. Jadi kayak healthcare dan harga barang itu bisa dijangkau gitu loh maksud saya. Jadi kalau di negara lain kan kita harus cek gitu negara lain itu gimana sistemnya. Kalau di sini healthcare-nya itu kayak apa, asuransi kesehatannya itu nggak terlalu mahal gitu misalnya kan. Dan kalau kita sakit itu kita nggak ada banyak potongan gitu. Ada teman dulu yang saya kenal orang Indonesia yang kena kanker gitu, terus operasi gitu kepalanya gitu, dia bayar 0 yen gitu loh. Jadi bisa gitu. Jadi maksud saya kan itu harus. Gimana kalau kalian kuliah terus kalian sakit terus nanti ya kan harus bayar full 100%, itu kan juga akan ini enggak sih? Ya kayak gitu. Mungkin ada tambahan dari apa tuh Mbak Fatia mungkin pertanyaan barusan. Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda dari Mas lalu ya, karena waktu itu saya ya seperti yang saya ceritakan, saya sering mengalami penolakan gitu ya dari ketika mendaftar. Jadi saya waktu itu sudah sangat pasrah, negara apapun yang mau menerima saya, udah saya akan pergi ke sana gitu waktu itu. Dan ketika sampai di Jepang ternyata saya merasakan bahwa hidup di Jepang itu yang pertama cocok untuk perempuan yang berhijab, karena kita jarang sekali mendapatkan rasisme di sini. Beda ketika kita pergi misalnya ke Amerika atau ke Prancis, kita sering mendapatkan rasisme di sini. Orang tidak terlalu begitu peduli gitu ya dalam hal seperti itu. Dan kita juga disediakan space untuk sholat, kita disediakan di kantinnya disediakan makanan halal dan sebagainya. Mereka lebih ya welcome gitu terhadap komunitas muslim gitu. Dan juga melihat bagaimana sistem belajarnya di sini setelah merasakan bagaimana orang bekerja di sini, orang serius setiap hari dan segala macam, saya merasa cocok untuk kuliah di sini. Dan kalau memang ada rezeki ya pengennya untuk melanjutkan studi masih di Jepang lagi gitu, karena sudah cocok dengan budaya di sini, dengan budaya belajar di sini terutamanya. Terus saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya, sistem perkuliahan di Jepang dan di Indonesia. Karena saya S2 gitu ya, jadi saya merasakan bagaimana kelas tatap muka di Jepang di Indonesia itu sangat berbeda gitu ya. Kalau di Indonesia kita mendapatkan kuliah yang sangat banyak setiap minggunya, dan ada banyak judul mata kuliah yang harus kita tuntaskan, SKS-nya juga banyak. Sementara di Jepang ini saya hanya perlu menghadiri 5 kelas saja selama 2 tahun, 5 kelas saja, dan itu pun hanya di kelas itu kita tidak perlu ujian, kita hanya perlu membuat report saja setiap akhir semester. Dan juga reportnya sebenarnya tidak terlalu sulit, meskipun kita tidak bisa mengerjakan report, tapi jarang sekali kita akan dikasih nilai jelek gitu. Dan bahkan kemarin pengalaman saya dari kelas saya yang kemarin bahkan tidak ada report sama sekali gitu. Jadi saya tanya ke dosennya, katanya kamu hadir saja sudah cukup gitu. Tapi meski demikian, meski kuliahnya seperti tidak dasar teorinya tidak diajarkan secara langsung gitu ya, di kelas saya kadang merasa amazed gitu ya dengan teman-teman yang di Jepang. Ketika saya ikut seminar bersama mereka paham gitu dasar teori
dosen saya itu saya setiap sekali 2 minggu ketemu beliau. Jadi melaporkan apa belajar saya sejauh mana, riset saya sejauh mana. Kalau ada yang saya tidak mengerti, saya bertanya langsung, dia menjawab dan teman-teman lain juga menjawab seperti itu. Jadi seperti diskusi gitu. Ya, sistem yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak ya, yang sama aja sih. Yang D3 juga apalagi kan D3 tuh malah nggak ada kelas. Jadi kita cuma datang terus ngerjakan riset. Bukan itu, Pak. Datang jam 9, pulang jam 5, kebanyakan YouTube sama saya. Itu kamu gitu. Main Mobile Legends soalnya. Jadi ya, kan itu ini kita diajarin untuk kalian tanggung jawab terhadap diri kalian sendiri, yang kalian udah gede, masa masih disuapin kan? Seperti itulah kira-kira mental ya gitu. Jadi kalian yang tahu sendiri bagaimana kan, apa namanya urgensinya kan gitu. Jadi ya memang harus apa ya, harus disiplin lah seperti itu gitu. Jadi lebih ke orientasinya ke apa, ke Kesadaran diri. ya kayak gitu. Kadang itu menjadi sesuatu yang rada gimana gitu ya kalau untuk orang Indonesia yang biasanya disuapin gitu, dikasih tahu gini kan kayak gitu. Ya tapi lama kelamaan itu jadi hal yang biasa lah. Saya juga mau menambahkan pertama kali sampai ke Jepang juga saya masih memiliki kesadaran diri yang cukup tinggi gitu ya pada awal double degree waktu itu. Tapi karena ada di sini sudah ikut seminar ini gitu, jadi bisa mempersiapkan diri dari awal dari sekarang dengan progres belajar diri sendiri sejak saat ini, dan apa sehingga nantinya untuk lanjut ke pendidik tinggi itu mentalnya sudah siap gitu, sehingga sebenarnya bahkan untuk orang yang berada dibimbing oleh dua dosen yang sama itu pasti outcome berbeda meskipun dia menghadiri setiap minggu pertemuan yang sama, membahas hal yang sama, tapi mungkin yang satunya bisa publish paper, yang satunya enggak gitu, dan itu lazim terjadi di sini. Itu bagaimana outcome kita kuliah di sini, tidak hanya di sini, di negara ini, itu sebenarnya tergantung kepada diri kita sendiri. Ya jadi nanti itu bagi yang Mas Sidik itu di ini aja, di setiap seminggu dikirim email aja, ini saya progresnya segini Pak kayak gitu. Ini saya sebenarnya bikin skripsi itu setiap 3 hari sekali itu saya 3 hari atau 1 minggu itu saya kirim, tapi tidak ditanggapi. Saya harus sabar, gitu. Cuma di read aja ya, di read. Iya, di read. Centangnya nggak warna biru ya gitu. Tapi saya apa namanya tidak putus asa, itu memang anaknya kayak gitu kan, pelan-pelan mengubah mindset masyarakat itu memang harus sabar. Jadi dosen tanya malah nggak ada jawabannya biasa. Harus istiqomah. Mungkin saya bisa mengerti Pak Norma kenapa mahasiswanya takut. Mungkin pada saat itu mahasiswanya belum siap gitu, untuk menjawab pertanyaan dari apa yang sedang mereka pelajari. Nah, untuk teman adik yang ada di sini ketika tidak mengerti, tanya aja gitu, jujur aja, karena dosen itu tidak akan menghakimi kita kalau kita tidak mengerti gitu. Kalau mereka menghakimi kita ketika mereka tidak mengerti, ya berarti mereka bukan tenaga pengajar gitu. Kita adalah orang yang belajar, kita tidak tahu apa-apa, dan jujur aja semakin kita belajar, semakin kita S2, S3 itu semakin banyak yang kita tidak mengerti gitu. Jadi terima saja ketidakmengertian itu dan lanjut aja terus, coba terus, kalau tidak ngerti baca lagi, tanya lagi. Saya izin bertanya lagi nih. Mendapat pertanyaan dari Mas Bayu kan, tadi katanya untuk Mbak Fatia ini ingin melanjutkan lagi kuliahnya di Jepang. Nah, jika nanti suatu saat itu kuliahnya udah selesai, nah bakal terus menetap di Jepang atau kembali lagi ke Indonesia? Ya, terima kasih pertanyaannya Mbak Zulfa. Kalau dari saya pribadi, ya akan ada titik di mana saya harus pulang ke Indonesia, tapi kalau dari perencanaan saya, ya kita tidak tahu gitu ya, bisa saja berubah di masa yang akan datang, tapi untuk saat ini saya pengennya setelah S3 saya pengen merasakan bagaimana iklim research di sini gitu, jadi pengennya start bagaimana menjadi researcher gitu kalau bisa untuk beberapa tahun.
Mbak. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya secara langsung gitu, biar lebih greget gitu nanya tentang kuliahnya di Jepang. Ya, silakan. Izin bertanya Mbak Zulfa, mungkin dua kalinya saya sangat antusias ini. Ya. Izin bertanya ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Bapak dan Bu ini kan sebuah pasutri begitu ya. Kalau bisa dikatakan couple goals ya. Kalau yang norma itu kan couple goals semuanya gitu. Nah, bagaimana mengimbangi hal belajar dengan ambisi keluarga begitu. Kan pastinya kan bisa menjadi sebuah halangan, bisa menjadi rintangan, tapi juga menjadi semangat begitu. Sekarang saja yang mungkin belum punya pasangan itu pun untuk fokus saja begitu susah begitu. Apalagi kan kalau sudah berpasangan pasti kan bikin satu sama lain semuanya kan jadi satu gitu. Untuk dari narasumber sendiri bagaimana? Karena saya melihatnya ini sebuah couple goals yang tengah diidam-idamkan begitu ya. Terima kasih. Ini lebih baik aja ya, kawan. Ya, pasti ada tantangannya sendiri. Baik kalau tinggal, nanti kita tidak ada tempat untuk cerita. Kita mengalami down, gitu. Susah banget sih kak ini, tidak ada tempat diskusi. Berarti kita sudah lihat, kita bisa gitu ya, intinya istilahnya gitu ya, kita bisa diskusi kayak gitu. Cuman tantangannya ketika sudah menikah pastinya seperti Mas Bayu bilang tadi susah untuk menyimbangkan waktu. Jadi biasanya kalau saya masalah dengan masalah ini ya pasti tidak ada sempurna gitu ya. Cuma kita berusaha untuk karena kita juga riset di lab yang sama gitu. Jadi ya bisa tetap berkomunikasi meskipun pergi ke lab dari pagi sampai malam gitu ya. Terus kalau untuk masalah kegiatan di rumah misalnya masak dan segala macam itu kita tuh bisa gantian gitu, dan terus ya gantian gitu, tidak semua hanya perempuan aja atau laki-laki aja. Jadi kita lebih bekerja sama untuk menyelesaikan berbagai macam hal. Ya, dan tampaknya jangan lupa jalan-jalan. Karena beneran dulu tuh kan masih satu kayak jalan-jalan kayak apa ya, kayaknya pengen jalan-jalan kayak gitu. Kalau di sini tuh jalan-jalan itu benar-benar sesuatu yang dibutuhkan gitu loh. Jadi kayak misalnya udah selama 6 bulan ke kampus aja kayak gitu, seminar, Zoom meeting dan seterusnya kan, itu kita benar-benar perlu refreshing gitu loh. Sehari 3 hari kemana gitu kan. Itu sangat perlu untuk mengembalikan mood itu kembali ke titik tengah gitu. Jadi sangat penting. Ya kebetulan di sini ada banyak taman, banyak tempat untuk santai gitu. Mau ke laut juga dekat. Jadi ya bisa seperti itu. Kadang juga bosan kan di kampus, belajar di kampus ya kemana Starbucks gitu misalnya, atau di di perpus gitu, ganti suasana lah intinya, jadi supaya nggak bosan gitu kan. Ya kalau di sini Starbucks itu beneran, kalau di sini Starbucks itu isinya mahasiswa di sini tuh, jadi mereka tuh bukannya jam 7 bawa laptop terus di situ sampai tutup jam 10 malam gitu. pakai wifi-nya gitu di sini tuh. Ya, terus mau menambahkan juga kalau sudah berumah tangga gitu ya, kebetulan saya mungkin masih belum bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan gitu, di sini bahkan ada pasangan suami istri sama-sama S3 yang anaknya mungkin ada 5, ada 3 gitu. Itu mungkin tantangan lebih lagi mereka, karena mereka harus mengantarkan anaknya ke sekolah, terus membuat bento untuk anaknya dan sebagainya macamnya. Jadi ya pasti ada hal yang dikorbankan untuk itu gitu. Jadi misalnya waktu tidurnya mungkin lebih sedikit. Jadi pasti semuanya ada tantangan masing-masing. Bagaimana kita untuk menyikapinya, dan saya rasa setiap orang pasti punya metodenya masing-masing gitu ya untuk membuat balance antara kehidupan riset dengan kehidupan berumah tangga. Jadi Mas Bayu pasti juga bisa sangat. Ya tapi kita ngomong gini berarti bukan
bukan berarti nikah dulu terus ke sini, nggak usah nikah juga nggak apa-apa. Nggak masalah gitu. Ada banyak yang masih belum nikah, yang single juga kuliah di sini. Saya tahu yang baru ini, baru nyampe itu dia masih belum nikah, terus dia lanjut S2 dan mau lanjut S3 di sini gitu, dan berarti kan dia sendirian kan kayak gitu. Dan ya dia juga oke-oke saja gitu, maksud saya gitu. Ya pasti ada tantangannya sendiri, terutama yang tadi itu loh, kalau kita sama-sama kan, kalau misalnya susah kita bisa curhat gitu loh. Itu, tapi kalau misalnya sendirian curhatnya itu susah. Masa curhat sama dosen? Kan nggak lucu, kan? Masalah. Ada masalah pribadi curhat sama dosen, kayak gitu. Jadi ya kalau untuk kasus seperti itu tuh nanti dari kampus tuh ada bimbingan psikologi gratis gitu. Jadi kalian bisa curhat sama psikolog, kan mereka dibayar untuk itu sebenarnya. Salah satu caranya gitu. Atau yang paling gampang ya ini olahraga. Biasanya di sini tuh ada kayak grup badminton gitu kan, main sama teman kan, banyak kan, jalan-jalan atau apa ya, bosen ngajak teman jalan-jalan, seperti itulah. Siapa tahu bisa dapat orang Jepang sini kan, ya minus gitu kan. Nah, mungkin dari kita bisa ada yang bertanya kembali. Izin bertanya, Bapak Ibu. Nah, untuk biaya perkuliahan di Jepang sama di Indonesia kan pasti beda. Nah, di sini saya mau menanyakan bagaimana biaya perkuliahan di Jepang. Maksudnya kayak perbedaan di Jepang sama di Indonesia untuk biaya perkuliahan sama biaya apakah di Jepang berkali lipat lebih mahal atau bagaimana? Oke. Jadi kalau di Jepang itu uangnya itu satu ya, nggak ada macam-macamnya gitu, uang ini. Jadi kita cuma disuruh bayar sekian gitu. Itu sekitar 58.000 yen per semester, atau sekitar 35 juta kayak gitu. Untuk yang setahu saya itu sama semuanya, untuk yang mau yang sains, mau yang sosial. Mungkin yang medicine beda ya, karena memang di mana-mana yang namanya medicine itu memang rada istimewa gitu kan. Tapi ya setahu saya segitu, 268.000 per semester gitu, untuk yang S2 ataupun yang S3. Nah, seperti tadi yang saya bilang, di sini ada program bisa apply loh, di keringanan gitu namanya, keringanan SPP. Nanti kita apply, kemudian nanti di review sama mereka, dan nanti kita kasih 100% keringanan, 20% keringanan, 10% keringanan, atau 25% keringanan, atau tidak diangkat sama sekali gitu. Kalau kasusnya selama ini saya selalu dikasih 100% keringanan, jadi saya bayar 0 rupiah untuk semester fee ya, seperti itu. Mas Sidik juga ya gitu ya, pernah ya gitu, ya Mas Sidik pernah, dan itu ya itu rata-rata memang dikasih ini seperti ini gitu. Mereka itu berdasarkan orang. Jadi ya saya beritahu ya, orang Jepang itu standar hidupnya sebulan itu 100.000 itu impossible gitu. Kemudian 11-12 rupiah itu impossible bagi mereka. Sedangkan kita orang Indonesia itu tuh udah lebih banget, 80.000 aja kita bisa hidup gitu loh. Kalau orang Indonesia kita nggak makan yang aneh-aneh, kita nggak, ya kan, seperti itu. Jadi makanya kebanyakan punya gitu apa tuh diterima gitu, soalnya keringatnya ini kok sebulannya cuma 100.000. Jadi ya biasanya lebih mudah untuk itu diterima gitu. Ya gitulah salah satunya. Terima kasih Bapak. Mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin bertanya kembali. Saya ingin bertanya lagi. Kan tadi Mbak Fitri ini menjelaskan bahwa untuk kuliah di luar negeri ini kayak harus ada keinginan. Nah, kira-kira gimana sih cara membangun
motivasi untuk mendapatkan beasiswa itu? Apalagi dilihat dari CV-nya bahwa Mbak Fathia ini mendapatkan sebanyak 4 kali beasiswa. Bisa dijelaskan, Mbak? Terima kasih Mbak Zulfa pertanyaannya. Kalau dari saya pribadi, setiap orang pasti punya motivasinya masing-masing gitu ya. Karena kalau saya pribadi memang saya awal dari berasal dari keluarga yang perekonomian, bahkan kayak saya juga bukan biaya dapat beasiswa bidik misi yang untuk mahasiswa yang kurang mampu itu gitu. Nah, ketika saya dulu terus saya berinteraksi dengan kakak-kakak kelas yang untuk pergi ke luar negeri itu. Jadi saya menempatkan diri saya di orang terdaftar beasiswa seperti itu, sehingga saya juga ikut tergerak gitu. Mereka melihat bagaimana mereka di luar negeri kehidupannya, bagaimana mereka belajar, sepertinya menarik juga bagi saya jika saya bisa merasakan hal yang sama, bisa dibimbing oleh profesor yang hebat, yang udah publikasinya di mana, bisa berinteraksi dengan orang yang baru yang tidak pernah saya temui sebelumnya, bisa memperluas koneksi saya juga dan sebagainya, bisa menambah pengalaman dan memperluas pola pikir juga. Kalau kita membayangkannya misalnya kita di dalam suatu ruangan, kita tidak akan bisa lihat ruangan secara komplit jika kita di dalam ruangan itu aja gitu. Tapi ketika kita keluar dari ruangan itu, kita bisa tahu gitu ruangan itu bentuknya seperti apa gitu. Seperti itu, jika kita hanya di Indonesia saja, kita mungkin tidak akan pernah bisa mengerti bagaimana Indonesia itu gitu. Tapi ketika kita keluar, terlihat, mungkin kita bisa melihat lebih jelas negara kita seperti apa, orang-orang Indonesia di luar negeri seperti apa, pemikiran kita menjadi lebih terbuka gitu, motivasinya itu. Jadi saya pun juga bukan orang yang hebat-hebat banget, empat kali setelah sekian kali gagal ya. Jadi saran saya ya coba aja gitu, bagi semua yang mau mencoba, coba aja, daftar aja, meskipun pada saat mau daftar sepertinya saya bersaing dengan yang lain dengan kualifikasi saya yang seperti ini gitu ya. Jadi rasa seperti itu, tetap lanjut aja, jalan terus, jangan berhenti, jangan mundur ke belakang, daftar aja terus, gagal daftar lagi, gagal daftar lagi. Karena setiap kegagalan itu juga bisa membuat kita jadi lebih dewasa, lebih berkembang, skill kita bisa diri kita sendiri gitu. Oh, saya gagal, ternyata saya di sini, saya mau meningkatkan di bagian sini kayak gitu. Jadi motivasinya biar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dari Mas lagi menambahkan terkait dengan motivasi. Motivasi mungkin kayak kuliah di Jepang gitu. Baik dengan beasiswa ataupun tidak. Motivasi karena suka aja sama ekspresi gitu. Jadi kembali kepada kalian masing-masing ya. Nggak harus kalian harus belajar yang ini saya bisa ke luar negeri, nggak harus kayak gitu. Jadi, kalau saya ke luar negeri itu ada gitu yang suka material dan posisi kayak gitu. Misalnya kalau dari misalnya Taiwan di Jepang gitu. Jadi ya ada gitu, terus memberinya cari yang kalian akan kerja sama dia gitu. Kalau misalnya kalian nggak kenal sama dia lagi, itu nanti pas mau nanti nggak jadi problem kan. Jadi pada maksud saya itu karena saya tuh sedang belajar fisika partikel kayak gitu, dan saya bukan saya ngomong kayak gitu terus saya merendahkan fisika Indonesia kayak gitu. Menurut saya di Indonesia itu masih pada ini, kalau itu saya merasa saya tuh kenal waktu itu gitu.
Waktu itu saya memang niatnya memang antara Eropa dan Jepang seperti itu. Jadi yang mana-mana yang saya dapat ya saya ya ke situ gitu. Saya dapatnya di Jerman S2 dan saya benar-benar melihat loh perbedaan kita Indonesia dan negara benar kelihatan seperti yang itu kalau kita tuh lihat Indonesia gimana gitu dan kita jadi ada ya kita nggak pengen seperti ini gitu. Sebagai contoh yang paling sederhana ya, contoh sederhana kalau di Indonesia kita belajar tahu kalau di pendidikan belajar aktivitas nggak ada ya aktivitasnya berarti itu kan itu ya tapi pernah nggak kita belajar sebenarnya itu penerapannya di mana kayak gitu misalnya kalau saya sampai pernah dikasih PR tugas gitu ya itu bagaimana menyelesaikan masalah GPS Global Positioning System. Kalau kalian buka Google Maps ada kan mau kemana gitu kan terus nanti kan ada yang nunjukin kan masalah GPS kok bisa sampai tepat dia tahu posisi itu dengan menggunakan teori relativitas kayak itu sama waktu itu saya sampai kayak gitu maksudnya tapi kelihatan banget gitu apa tapi juga penerapannya sampai seperti itu jadi ya mungkin nanti kalau yang luar gitu terus Indonesia bisa punya apa namanya pola pikir yang sama gitu jadi maksudnya ya saya pribadi sih saya pengennya seperti itu kalau nanti saya ada umur terus ada kesempatan pulang ke Indonesia untuk mengaplikasikan apa yang saya dapat ya saya pengen ya seperti itu kalau misalnya mengajar ya sampai bukan hanya sekedar paham atasnya aja tapi kayak detailnya juga gitu misalnya salah satunya gitu ya itu sih Ya, dan saya rasa adik-adik yang ikut ini untuk mendengarkan seminar-seminar tentang beasiswa bagaimana kuliah ke luar negeri itu bisa menjadi salah satu yang memotivasi kita ya mendengarkan orang lain bagaimana pengalamannya di luar negeri sehingga kita menjadi tahu kayak gitu itu bisa juga memotivasi kita jadi bisa sering-sering ikut seminar juga atau acara-acara seperti ini gitu. Baik, terima kasih kepada narasumber atas penjelasannya. Mungkin dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, saya cukupkan saja diskusi pada pagi hari ini. Namun sebelum itu mungkin ada sedikit closing statement dari Mbak Fathia dan Mas Lalu. Closing statement. Ya kalau closing statement dari saya ya apa namanya lakukan sesuatu yang pokoknya kalian itu senang melakukannya jangan karena terpaksa jangan karena ini dan nggak usah dengerin kata orang lah kayak gitu misalnya kalian sekarang fisika terus nanti kan kayaknya saya gimana fisika pengennya bikin app gitu ya udah gitu kejar aja seperti itu gitu dan harus kayak misalnya satu terus S2 luar negeri enggak bisa aja kerja dulu terus nanti lanjut S2 apa dan seterusnya intinya kalau kalian ngerjain apa yang kalian suka itu ya kerja itu ya rasanya kayak hobi gitu jadinya itu aja sih kalau saya semangat kalau dari saya statementnya meskipun kita bukannya orang yang pintar-pintar banget gitu ya kita orang biasa aja gitu ya tapi jangan pernah takut untuk mencoba hal yang mungkin terlihat hanya dilakukan oleh orang pintar aja mungkin kayaknya ke luar negeri orangnya pintar-pintar semua itu salah besar ya orang-orang yang ke luar negeri itu hanya orang yang mau mencoba mau mendapatkan pengalaman baru yang bekerja keras yang mencoba meskipun gagal berapa kali pun jadi saran saya jangan takut mencoba kalau kalian tidak tahu jangan takut untuk bilang tidak tahu
ketika tidak mengerti, ya terima saja kalau saat itu tidak mengerti, tidak perlu merasa berkecil hati karena suatu saat pasti akan ada saatnya kalian bisa mengerti, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi di masa yang datang selama kalian terus maju ke depan, melangkah, mencoba dan tidak pernah berhenti. Terima kasih kepada Mbak Fatia dan Mas Lalu atas closing statement-nya. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik dan penuh dengan semangat ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Fatia dan Mas Lalu atas pengalamannya ya, sudah mau berbagi kepada kita. Dan juga terima kasih kepada peserta yang sudah bertanya maupun hadir di room meet pada pagi hari ini. Akhirul kalam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Master of Ceremony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Lalu dan Mbak Fatia yang telah berbagi pengalaman dan sudah meluangkan waktunya buat kita semua. Dan semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat kita semua dan semoga secepatnya bisa menyusul ke Jepang. Ya, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada para Bapak Ibu dosen dan para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Sesi foto kali ini akan dilaksanakan dengan cara screenshot, jadi mohon untuk menyalakan kameranya ya teman-teman. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Bagaimana Mbak Zulfa, apakah udah semua? Sudah Mbak Iza. Baik, terima kasih saya sampaikan. Dan untuk acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata maupun perbuatan kurang berkenan di hati. Dan marilah kita tutup acara pada hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.